ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat dari Al-Quranul Karim di tajuk pembahasan puasa kita, dari ayat-ayat yang hendaknya seorang muslim dan muslimah bergembira di dalam membacanya, di dalam merenungi kandungannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-24 terkait dengan penduduk surga. Allah berfirman kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian, dikatakan kepada mereka penduduk surga ini, makan dan minumlah kalian disebabkan amalan-amalan yang telah kalian kedepankan, yang kalian telah lakukan di hari-hari yang telah lalu, maksudnya di hari-hari kehidupan dunia. Ayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala bahwa Mujahid bin Jabr, imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan selainnya, mereka mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang berpuasa. Maka dikatakan kepadanya di sorga, makan dan minumlah kalian disebabkan amalan-amalan yang kalian telah kedepankan di hari-hari yang telah berlalu, di hari-hari kehidupan dunia. Walaupun teks ayat lebih umum daripada itu, terkait dengan seluruh orang yang melakukan amalan apa saja di kehidupan dunia, dari amalan-amalan yang salihah, maka dia akan bergembira dengannya pada hari kiamat. Maka ini ayat terdapat di dalamnya beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama terkait dengan puasa. Seorang yang berpuasa, ketika dia menahan makan dan minum di kehidupan dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengganti dia, akan membalas untuknya sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Dia menahan dahaganya, menahan laparnya. Di akhirat kelak dikatakan, makan dan minumlah kalian disebabkan apa-apa yang kalian telah lakukan, amalan yang kalian telah kerjakan di hari-hari yang telah berlalu di kehidupan dunia kalian. Iya. Itu balasan terhadap ketaatan yang dia lakukan dari jenis amalan yang dia kerjakan. Dan kadang balasan itu al-jaza min jinsil amal, diberikan dari jenis amalan yang dia lakukan. Itulah yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Karena itu kondisi berpuasa seperti ini, tatapan seorang hamba terhadap kehidupan akhirat hendaknya lebih tajam.
akan lebih bermakna. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan akan berakhir. Serta semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita kedepankan dan kita lakukan di kehidupan dunia ini, kita harapkan menjadi bantuan-bantuan yang besar untuk kita di hari kiamat. Kalau seorang hamba mengikuti jalan yang lurus, dimudahkan jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Ketika dia senantiasa mengikuti Nabi SAW, dia juga akan berjumpa dengan Nabi di akhirat, minum dari telaganya di padang mahsyar. Siapa yang berpuasa, maka lapar dan dahaganya tersebut akan mendapat balasan di hari tatkala seseorang itu diuji dengan lapar dan dahaga di hari kiamat. Dan di dalam sorga, yang salah satu kenikmatannya terkait dengan apa yang dimakan dan diminum, diberi balasan yang terbaik untuknya. Sebagaimana kalau dia selalu berdiri untuk sholat wajib, ataupun dia berdiri di malam hari di tengah kegelapan malam, tatkala banyak manusia tidur, diharapkan hal tersebut menjadi rahmat baginya kelak di kemudian hari tatkala dia berdiri di depan Allah di hari kiamat. Maka ini kebaikan dan ketaatan hendaknya selalu di dalam hati kita dan di dalam benak kita, persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristirahatan yang sebenarnya itu adalah peristirahatan di akhirat. Siapa yang baik beramalnya, ketaatannya untuk kehidupan akhiratnya, maka dialah yang akan beristirahat di sana. Kemudian para ulama, Ibnu Rajab rahimahullah menerangkan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang menahan makan dan minumnya. Kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia lebih baik darinya. Dan itu kaidah umum. Karena di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr bin As, dan juga datang dari sebagian sahabat, tidak disebut namanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah illa abdalaka Allahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah. Orang yang puasa, dia tidak makan, tidak minum karena takwa kepada Allah, maka Nabi jamin siapa yang meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, Allah akan ganti dia dengan hal yang lebih baik darinya. Itu alhamdulillah terlaksana bagi orang yang berpuasa. Diganti dengan hal yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dan ini tingkatan yang pertama. Dia meninggalkan sesuatu dan mengharapkan ganti dari apa yang dia lakukan. Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang dia minta. Tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa dari segala yang selain Allah. Karena itu bukan hanya tercakup dalam makan dan minum saja. Dia menjaga lisannya, tidak berucap kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah saja. Dia gunakan matanya di dalam ketaatan, bahkan dia gunakan kepalanya, gunakan hatinya, dia gunakan perutnya, seluruh anggota badannya, hanya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa dari segala hal yang merupakan perkara yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dua jenjang, manusia bertingkat-tingkat di dalam mencapainya. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa.
Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesejukan, disebabkan karena apa yang kalian telah kedepankan, amalan yang kalian telah kerjakan di hari-hari yang berlalu di kehidupan dunia. Kemudian yang kedua dari ayat ini menunjukkan bahwa di antara amalan-amalan salih ada yang menjadi sebab-sebab yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Itu dari sudut sebab. Walaupun hakikatnya dia masuk surga karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhil ahadan minkumul jannah amaluh." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu dimasukkan ke dalam surga oleh amalannya. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah." Tidak pula engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, "Wala ana." Tidak pula saya, kata Nabi, "illa ayatagammana diyallahu bi rahmatin minhu wa maghfirah." Tidak pula saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan pengampunannya. Iya. Jadi maksudnya yang memasukkan seorang itu ke dalam surga itu adalah semata keutamaan rahmat dan kebaikan dari Allah. Adapun amalan bukan itu yang memasukkan ke surga, tapi amalan adalah sebab yang menyebabkan dia dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, diberi pengampunan. Nah, dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam surga. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan terkait dengan penduduk surga, wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan dipanggillah penduduk surga, diumumkan kepada mereka, itulah surga yang kalian warisi disebabkan karena amalan kalian. Di surah yang lain, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi disebabkan karena amalan-amalan kalian. Walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, kami akan siapkan untuk mereka kamar-kamar di surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah sebaik-baik pahala orang yang beramal, yaitu orang-orang yang bersabar, lagi selalu bertakwa, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini adalah kesempatan di hari-hari kehidupan kita untuk mempersiapkan amalan. Kalau tidak dilakukan di saat ini, di waktu yang mulia dan berkah ini, kapan lagi akan dilakukan? Umur terus bergulir, kehidupan terus berjalan, mengalir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sedangkan nyawa, ajal adalah kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang masa dan waktunya untuk setiap hamba. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat, dan kita banyak bertawakal kepadanya. Kemudian kita gunakan dari waktu hari-hari kehidupan dengan hal yang paling memakmurkan umur dan kehidupan itu, yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengantar kita kepada surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di rumah kemuliaannya di dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam.